Iya, silakan. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak Eri? Belum Pak Eri. Sudah proses. Sudah. Sudah Pak. Oke. Ya Pak. Sudah ada. Ini di screen-nya kelihatan ya? Ya, kelihatan Mbak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, pada materi kali ini saya akan menyampaikan untuk masalah penilaian kinerja dan aktor pendukung dan lapor PGP. Jadi di sini Bapak Ibu, setiap aktor yang terlibat di dalam kegiatan ini itu ada penilaiannya masing-masing. Jadi di sini aktor pendukung CGP ini terdiri dari fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur yang memiliki peran penting sebagai teman belajar CGP selama pendidikan. Jadi penilaian ini sendiri itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing aktor itu, supaya dalam kegiatan guru penggerak ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, di samping itu, dengan adanya penilaian ini, diharapkan kualitas kinerja aktor dan juga untuk memastikan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik kinerja berupa kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Jadi di sini ada dua tata kelola untuk pemantauan aktor pendukung. Yang pertama itu penilaian kinerja aktor pendukung PGP. Ini sifatnya itu penilaian ada di dalam LMS-nya nanti Bapak Ibu ya. Yang kedua itu ada lapor PGP. Jadi di keseluruhan penilaian ini semuanya terdapat di dalam LMS. Kemudian apa saja aspek yang dinilai dari penilaian kinerja? Izin Pak, slide-nya nggak berjalan Pak. Nggak berjalan. Ini yang ini jalan nggak? Nggak jalan Pak, jalan Pak. Jalan Pak. Jalan Pak. Jalan Pak. Oke, selanjutnya. Kalau bisa mau di slideshow Pak, supaya tulisannya kelihatan agak besar gitu. Di sini laptop saya udah slideshow ini Pak. Kalau di sana ada belum Pak? Di full screen Pak. Tulisannya kecil sekali sudah. Pak. Belum. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan Pak. Sebentar Pak. Ini kalau di laptop saya sudah masuk ke full screen ini Pak. Di slideshow kan Pak, biar dia full Sudah, screen sudah. Pak. Sudah Bu. Belum Pak, belum terbaca. Kayaknya ini belum di slideshow Pak. Sebenarnya sudah di slideshow, cuma yang tampil yang belum di slideshow. Kalau lihat itu gitu sudah di ya. slideshow itu. Iya. Ya, Kalau di laptop saya modenya udah slideshow ini Bu. Sudah ya? Tapi nggak jalan loh Pak, slide-nya. Stop screen dulu, slideshow, Pindah per slide aja nanti Pak Eri. Kan Pak Eri. Sebentar Bu ya. Coba diulang aja Pak. Stop screen dulu Pak, nanti di share screen ulang. Oke, tadi saya setting dulu. Bagus Pak, bagus. Nah, udah Pak, ini bagus. Udah ya. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Dan Sudah Pak Eri, silakan Pak Eri. Slide 4 itu Pak Eri. Oke. Sekarang apa saja aspek yang dinilai dari penilaian kinerja? Itu yang pertama, aspek yang dinilai adalah komunikasi yang memberdayakan. Jadi di sini indikator utamanya adalah kemampuan membangun suasana belajar nyaman. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kemampuan mendengarkan dengan empati. Yang keempat, kemampuan memberikan motivasi kepada peserta, termasuk melibatkan secara aktif dan membimbing dengan sabar dalam menyelesaikan masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, aspek yang dinilai, keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian hasil belajar. Dan indikator utamanya adalah yang pertama, kemampuan menyajikan atau mendampingi materi dengan runtut dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan berbagai pendekatan, metode, media, untuk membuat peserta terlibat secara aktif dan pencapaian hasil belajar dapat dicapai dengan baik. Dan indikator yang ketiga, kemampuan mengelola sesi pembelajaran secara keseluruhan, termasuk di dalamnya peka dan beradaptasi pada kebutuhan belajar peserta. Kemudian yang ketiga, aspeknya adalah keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian. Dengan indikator yang pertama, kemampuan memandu refleksi yang mengarah pada upaya perbaikan peserta. Yang kedua, kemampuan memberikan umpan balik yang bermakna. Yang ketiga, kemampuan memastikan pengumpulan tugas CGP sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini khusus untuk pengajar praktik dan fasilitator. Dan yang keempat, kemampuan menilai secara objektif khusus untuk pengajar praktik dan fasilitator. Kemudian aspek yang keempat, sikap, kerja, dan kedisiplinan. Dengan indikator utama, yang pertama, ketepatan waktu dan kehadiran dalam memandu pembelajaran bersama CGP. Yang kedua, menampilkan perilaku sikap yang bertanggung jawab saat bertugas, termasuk di dalamnya ketepatan waktu pengumpulan laporan dan pengaturan jadwal belajar dengan CGP, dan kerjasama antar aktor pendukung, dan penggunaan bahasa yang sopan atau tidak menyakiti selama proses pembelajaran. Oke, jadi ini adalah 4 aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana item kinerja disusun? Setiap aspek terdiri dari berbagai indikator, dan setiap indikator mewakili 1 sampai dengan 2 butir pertanyaan. Total keseluruhan item adalah 5 sampai dengan 25 butir item, tergantung siapa aktor yang menilai. Kemudian yang ketiga, butir pertanyaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab aktor pendukung PGP atau program guru penggerak. Kemudian yang keempat, setiap butir pertanyaan akan dinilai dengan skor 1 sampai 4 yang mencerminkan untuk nilai 1 itu sangat tidak setuju, artinya sangat tidak menggambarkan perilaku aktor pendukung. Yang kedua, tidak setuju, artinya tidak menggambarkan perilaku aktor pendukung. Yang ketiga, setuju, artinya cukup menggambarkan perilaku aktor pendukung. Yang keempat, sangat setuju, artinya sangat menggambarkan aktor pendukung. Kemudian item yang kelima, instrumen kinerja disusun oleh fasilitator perwakilan dari Widya Iswara ataupun Widya Prada dan direview oleh expert PGP serta perwakilan Satker untuk validitas konten. Kemudian diuji cobakan kepada CGP Angkatan 3 dan Angkatan 4 secara anonim. Jadi ini item kinerja yang disusun Bapak Ibu ya untuk penilaian. Ini adalah contoh butir item kinerja. Jadi, misalkan untuk yang pertama, butir pertanyaan adalah fasilitator menyapa CGP pada forum komunikasi di LMS dengan menanyakan kabar ataupun progres belajar pada setiap akan memulai tahapan pembelajaran pada alur merdeka. Nah, jadi,
Jadi untuk butir pertama ini nanti pilihannya adalah 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Jadi nanti item-item pertanyaan ini sifatnya tinggal mencontek saja Bapak Ibu. Jadi sifat penilaiannya hanya sifat menconteng saja. Kemudian siapa yang akan menilai kinerja aktor pendukung? Yang pertama, penilaian atau umpan balik kinerja dilakukan dengan metode 360 derajat yang melibatkan diri sendiri, dekat aktor pendukung lainnya, UPT Satker, dan CGP. Jadi di sini maksudnya 360 derajat adalah seluruh yang terlibat itu saling menilai. Di mana CGP juga menilai pengajar praktik, menilai instruktur, dan kemudian menilai fasilitator. Mungkin juga sebaliknya, pengajar praktik menilai CGP, menilai instruktur, ataupun menilai fasilitator. Jadi itu maksudnya metode 360 derajat. Dan yang kedua, penilaian diri diharapkan menjadi wadah refleksi bagi aktor pendukung terkait peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, penilaian kinerja dari aktor lainnya diharapkan menjadi umpan balik untuk meningkatkan layanan dalam pendidikan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah tabel dari aktor yang dinilai dan siapa yang menilai. Itu yang pertama, aktor yang dinilai pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu mereka menilai, yang pertama menilai diri sendiri. Kemudian pengajar praktik menilai CGP. Kemudian pengajar praktik menilai fasilitator. Dan pengajar praktik dinilai oleh CGP. Dinilai ya. Jadi pengajar praktik dinilai oleh CGP, kemudian dinilai juga oleh fasilitator, dan dinilai oleh Satker ataupun UPT, dalam hal ini BGP Bapak Ibu ya. Kemudian untuk instruktur dinilai oleh CGP, kemudian dinilai oleh pengajar praktek, dinilai oleh fasilitator, dan dinilai oleh Satker ataupun UPT, ataupun dalam hal ini adalah BGP. Nah, untuk fasilitator yang menilainya adalah CGP, kemudian pengajar praktik, dan Satker atau BGP dalam hal ini. Nah, jadi inilah makanya dinamakan metode 360 derajat, karena seluruh aktor yang terlibat itu saling menilai. Oke. Sekarang kapan waktu penilaian kinerja dilakukan? Untuk instruktur akan dinilai setelah sesi elaborasi pemahaman untuk setiap modul. Jadi setelah masing-masing modul selesai dipelajari, nah nanti akan ada penilaian untuk instrukturnya. Yang kedua, pengajar praktik. Pengajar praktik akan dinilai setelah loka karya kedua, keempat, dan keenam. Jadi untuk pengajar praktik ada penilaiannya sebanyak 3 kali. Ada loka karya kedua, keempat, dan keenam. Untuk fasilitator juga akan dinilai sebanyak 3 kali. Yaitu di akhir modul 1.4, modul 2.3, dan modul 3.3. Jadi fasilitator juga akan dinilai sebanyak 3 kali setiap akhir paket modul. Oke. Baiklah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah sistem pengaduan dan penanganan, atau dalam hal ini adalah lapor PGP. Jadi dalam hal ini, lapor PGP itu adalah mekanisme untuk menyampaikan kritik, syarat, dan masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Kemudian siapa saja yang dapat dilaporkan? Jadi di sini ada seluruh aktor yang terlibat itu semuanya bisa dilaporkan. Mulai dari fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak, instruktur, admin pengelola kelas, dan UPT, dalam hal ini BGP. Nah, jadi semuanya bisa dilaporkan Bapak Ibu ya. Kemudian siapa yang dapat melaporkan? Nah, jadi
Untuk yang dapat melaporkan juga sama ini. Yang dapat melaporkan itu adalah fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak, instruktur, admin pengelola kelas, dan OPT ataupun dalam hal ini adalah pihak BGB. Nah, jadi di sini sistem pengaduan ini berguna untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan program guru penggerak ini. Karena di sana ada sifatnya kritik, saran, dan masukan terhadap semua pihak yang terlibat. Kemudian sistem dan penanganannya, dan apa saja yang dapat dilaporkan Bapak Ibu. Oke. Jadi sini yang dapat dilaporkan itu adalah kategori pengaduan proses pembelajaran. Jadi mungkin nanti selama kegiatan berlangsung, jadi kalau ada perubahan jadwal, itu bisa dilaporkan. Kemudian ketepatan waktu pembelajaran, kemudian penilaian dan umpan balik tugas. Yang keempat, kesesuaian atau ketercapaian materi pembelajaran. Yang kelima, kunjungan pada pendampingan individu. Yang keenam, pelaksanaan lokakarya. Yang ketujuh, penugasan dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang misalnya ada perubahan jadwal yang mendadak, itu bisa dilaporkan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tidak tahu karena ada perubahan jadwal mendadak, itu bisa dilaporkan. Kemudian, kan ketepatan waktu pembelajaran. Nah, mungkin nanti pembelajarannya itu molor atau terlambat atau mungkin lebih cepat sehingga Bapak Ibu CGP-nya tidak tepat waktu untuk masuk ke dalam kelas karena ada perubahan dari waktu pembelajaran. Itu sebagai contohnya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya dapat dilaporkan adalah pelanggaran etika dan kode etik kerja. Jadi ini berhubungan dengan tugas-tugas nanti Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu plagiarisme. Jadi kalau ada tugas yang bersifat terbukti melakukan plagiat, itu bisa dilaporkan. Jika nanti bagi yang melanggar akan terkena sanksi. Kemudian terjadi kekerasan dalam penugasan, baik bersifat verbal, fisik, maupun seksual. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang melanggar ketiga hal ini, itu bisa dilaporkan. Yang ketiga, pelanggaran hukum lainnya. Yang keempat, memanipulasi laporan ataupun kegiatan selama penugasan. Jadi di sini memanipulasi bisa salah satunya Bapak Ibu ya, misalkan melakukan copy paste terhadap laporan dengan hanya mengganti ada hal-hal sedikit. Dan nanti itu termasuk dalam salah satu contoh dalam melakukan manipulasi. Bagaimana cara melakukan pengaduannya? Pelaporan untuk melakukan pengaduan ini ada di dalam LMS. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah bisa masuk ke LMS-nya, nanti di sana di bagian terakhir di submenunya itu ada menu lapor PGP. Jadi prosedurnya, pelapor mengisi aduan di dalam LMS dengan mengisi formulir aduan dengan melampirkan bukti pendukung jika ada. Nah, bukti-buktinya ini bisa bersifat video, audio, maupun file-file yang lain Bapak Ibu ya. Jadi bisa bermacam-macam. Bisa video, foto, ataupun audio. Dan pelaporan yang Bapak Ibu kirimkan itu semuanya bersifat rahasia. Jadi yang mengetahui laporan itu hanya petugas yang ditunjuk oleh Satker ataupun Kemdikbud yang dapat melihat aduan. Jadi tidak seluruh yang terlibat bisa melihat aduan yang Bapak Ibu kirim. Jadi hanya pihak-pihak yang berwenang yang bisa melihatnya. Nah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini memang materinya tidak banyak, sifatnya hanya bersifat informasi untuk prosedur pelaporan pengaduan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Pak Eri. Penyampaian materinya ini ada beberapa yang sudah angkat tangan ini Pak Eri. Yang pertama ini tadi ada Pak, langsung aja ya, ada Pak. Oh, Pak Tawani tadi sudah tulis di chatting ya. Pak Edi Susilo tadi, silakan Pak Edi. Pak Edi Susilo. Waalaikumsalam.
biar Mas Agus yang Apa? biar Mas Agus yang Lokanol. Oke, kalau Pak Eri ada infonya silakan nanti, atau kalau misalnya nanti belum bisa dengan Pak Bani ya setelah ini terkait LMS-nya ya Pak. Kalau Pak Eri sudah bisa menginfokan silakan ya. Ya. Kalau untuk Lokanol itu jadwalnya tanggal 22 Oktober ini Pak. Jadi sekarang hari Kamis, hari Sabtu nanti. Cuma untuk tempatnya sementara nunggu pengumuman dulu nanti Pak. Nanti akan disampaikan oleh Pak Agus atau Pak informator berikutnya Pak Sabadi nanti akan menyampaikan di mana tempatnya. Itu Pak. Itu aja Pak Eri? Ya, itu aja Pak. Oke. Kita lanjutkan yang tunjuk tangan berikutnya itu Pak Rusgantari. Pak Rusgantari ada bapaknya? Hadir Bu. Ya silakan Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati lagi nyetir Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Ini perkenalkan saya CGP dari SMP 1 Kusguntari Pak. Bu. Saya izin bertanya Pak. Saya kan sekarang lagi jadi pamong PPG Daljab yang kegiatannya sedang berjalan sampai bulan Desember nanti. Kemudian saya juga lagi kuliah di UNIP Pak. Itu semester 3 kan lagi ada tesis dan juga ada mata kuliah 2 lagi setiap Jumat dan Sabtu. Nanti untuk kegiatan CGP ini kan ada kegiatan lokakarya setiap di hari Sabtu. Saya mohon solusinya Pak, apabila nanti ada bentrok, mungkin saya lagi seminar proposal, itu kan ada jatahnya 4 kali, nggak bisa kan dari 38 hanya bisa 34 bisa dinyatakan lulus, salah satu syarat untuk CGP. Bagaimana kalau nanti ada bentrok dengan kegiatan pamongnya juga di hari Sabtu ada juga itu Pak, Bu. Gimana solusinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Kusguntari, sesuai yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, itu untuk jadwal kami nggak bisa geser Pak, karena jadwal sudah ditentukan dari pusat. Nah, jadi tadi tinggal Bapak saja yang tinggal meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan yang sesuai jadwal itu Pak. Karena di sana kan biasanya kegiatannya juga kan memang ada yang full time, ada yang tidak. Jadi tinggal tergantung nanti kegiatannya bagaimana durasinya Pak. Nanti tinggal Bapak sesuaikan aja di penyusuan waktunya Pak. Begitu sementara itu solusi ini yang kami tawarkan ya. Kalau untuk jadwal udah nggak bisa digeser, karena itu sudah ditentukan dari pusat Pak. Ya begitu ya Pak Gus. Oh iya Bu, siap. Oke. Ya, Bu. Menyesuaikan. Selanjutnya Bu Marlina tadi, Bu Marlina ada? Bu Marlina adakah? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan dengan Bu Desi Yulistiani ya. Bu Desi silakan Bu Desi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya cuma mau nanya ini masalah jadwal dari kegiatan CGP ini kami bisa lihat di mana gitu ya, supaya kami juga punya persiapan kan. Kemudian apakah kami bisa tahu nama-nama teman dari kelompok kami, siapa pengajar praktiknya, dan kalau fasilitator sudah tahu karena kami sudah digabungkan dalam grup WA. Nah kemudian ya supaya kami tahu jadwal pretestnya itu kapan, kalau kami sudah tahu jadwalnya gitu kan, biar kami bisa prepare gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri, sepertinya pertanyaannya banyak terkait dengan jadwal dan seterusnya ya Pak. Mungkin ini lebih banyak nanti dibahas sama Pak Bani ya Pak ya. Ya betul itu Bu. Sekarang kita fokus ke ini aja dulu ya, ke pelaporannya, setelah penilaian kinerja Bu ya.
Ya, ini untuk pertanyaannya terkait ke penilaian dulu sama lapor PGP. Kalau memang masih ada. Pak Mariono, Bu, ini tentang penilaian yang mau sampaikan. Nah, silakan Pak Mariono. Iya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan untuk yang kedua kalinya. Ini saya akan cerita tentang pengalaman Pak Bu. Saya sudah di angkatan 2 dan di angkatan 4 kemarin. Kemudian di angkatan 4 itu ada kendala khusus bagi saya ini, dalam hal penilaian. Penilaian yang di dalam LMS oleh fasilitator itu kan selalu menggunakan rubrik penilaian. Kemudian berdasarkan surat edaran dari Dirjen GTK, waktu di angkatan 2, bahkan waktu pembukaan di angkatan 4 juga disampaikan bahwa CGP yang tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka diberi skor 0 seperti itu. Jadi kalau CGP mengumpulkan tugas lewat waktunya, skornya 0. Tetapi masalahnya, Bu, di dalam rubrik penilaian itu tidak ada skor 0 itu. Yang ada skor 1, 2, 3, 4. Jadi skor 0 tidak ada. Sementara saya mengalami sendiri di angkatan 4, karena CGP saya banyak, 15, waktu sudah lewat, kemudian pusat juga Satker menagih agar nilainya dilengkapi. Saya nagih lagi ke CGP, kumpulkan tugas itu. Nah, belum juga dikumpulkan. Kemudian kami ada tuntutan untuk segera mengumpulkan nilai kepada Satker. Nah, kalau CGP tidak sampai tidak mengumpulkan tugas terlambat, itu kan harusnya skornya 0. Sementara di rubrik nggak ada skor 0. Nah, jadi terpaksa kami kemarin yang itu kasih skor 1. Padahal itu tidak sesuai dengan edaran Dirjen, harusnya 0, kan seperti itu. Jadi ini biar CGP yang ada di sini juga bisa mendengarkan bahwa tugas itu harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang disiapkan. Jangan sampai terlambat seperti itu. Jadi dengan terpaksa saya kasihkan skor 1, padahal harusnya 0. Kalau ada 0 saya kasih 0. Ya, jadi seperti itu. Nanti tolong ini BGP kan sebagai Satker bisa mengkomunikasikan nanti dengan apa namanya dengan tim LMS supaya ada skor 0. Kalau tidak melaksanakan tugas atau mengumpulkan tugas terlambat, ya harus 0 itu sesuai dengan. Siapa bilang? Saya juga binaan saya di Lok Kupai. Kemudian seterusnya Pak. Ya, itu dari Pak Mariono tadi itu ya. Ya. Kaitan dengan yang Pak Kus siapa tadi? Kus Guntari tadi ya. Yang jadi apa itu. Ya, saya di angkatan 2, CGP saya itu sekaligus melakukan 2 kegiatan secara online juga. CGP tetap berjalan, kemudian PPG. Jadi dia konsultasi dengan saya selaku fasilitatornya. Gimana Pak? Atur waktunya, kemudian selesaikan dua-duanya. Akhirnya lulus dua-duanya kok. Jadi nggak masalah itu kalau kuliah, masalahnya tergantung CGP. Yang jelas ya CGP-nya punya niat untuk menyelesaikan program ini atau tidak, kan seperti itu aja. Jadi perempuan punya anak kecil ikut 2 kekuatan, dua-duanya lulus itu di angkatan 2. Nah, itu. Jadi seperti itu. Dan sekali yang terakhir, memang CGP mulai hari ini harus bisa menjadwalkan waktunya, mengatur waktunya sesuai dengan kegiatan, karena kegiatannya selama 6 bulan ini akan bertambah ya, tiap hari. Ya. Terima kasih Pak, Bu, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu moderator. Ya silakan Pak Agus, ada yang mau ditambahkan? Ya, tertarik saya pertanyaan dari Ibu atau Kus Guntari terkait dengan banyaknya kegiatan PPG juga, kuliah juga, kemudian CGP juga. Pada dasarnya adalah ketika
Ibu bertanya kepada kami, harusnya kami bertanya kepada Ibu yang secara sadar mendaftar di 3 tempat. Apakah Ibu yakin bisa menjalankan ketiganya? Pada dasarnya kalau dari kami tidak ada larangan jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan lain di luar CGP. Tapi lagi-lagi kesanggupannya itu akan dikembalikan ke Bapak Ibu sanggup atau tidak. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya bukan buat ke kami, tapi harusnya kami bertanya ke Ibu, apakah Ibu sanggup untuk menyelesaikan ketiganya secara sekaligus. Betul. Tapi dari kami, dari BGP tidak ada larangan jika Bapak Ibu sanggup dan membagi waktu untuk ketiga program tersebut, seperti itu. Ya PPG juga, ya kuliah juga, ya CGP juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo diatur waktunya sebisa mungkin, monggo di manajemen waktunya diatur seefektif mungkin. Seperti itu Bu Moderator. Terima kasih. Oke Mas Agus, terima kasih pencerahannya. Kalau tentang penilaian dan lapor CGP masih ada, silakan. Ada Bu tentang penilaian Bu. Pak Rifai. Ya, silakan Pak Rifai dari SM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BGP Provinsi Bengkulu, Pak Agus, Pak Eri, kemudian Bu Yulia, dan mungkin yang lain yang tidak bisa saya pantau. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Rifai di posisi kegiatan Kalau keberadaan saya di sini sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Kemudian juga saya juga sebagai instruktur. Jadi nanti di elaborasi pemahaman mudah-mudahan saya bisa mengambil jadwal elaborasi pemahaman yang diisi oleh instruktur di kelas-kelas kita di Bengkulu. Ada hal yang mau saya sampaikan Pak. Pak Eri ke Pak Eri ya. Ya silakan Pak. Dari informasi yang Bapak sampaikan tadi tentang penilaian, kan siklus 350 derajat, 80 derajat tadi Bapak. Yang mau saya tanyakan adalah penilaian terhadap PP. Karena ini informasi yang didapatkan dari Pak Eri ini tidak kami lakukan di angkatan sebelumnya. Karena kami juga dari angkatan 2 dan angkatan 4, dan ini yang ketiga adalah angkatan 7. Bahwa Pasil juga menilai pengajar praktik Pak ya? Iya betul Pak. Nah ya. Kami tidak bersentuhan sedikit pun dengan pengajar praktik, Pak, dalam rangkaian kegiatan ini. Dalam fitur LMS pun kami tidak membuka bagian terkait dengan pendampingan individu dan pendampingan kelompok. Kalau lokakarya kan tidak terkait dengan LMS. Nah, tadi itu tersebutkan bahwa penilaian fasilitator terhadap PP itu ada di kegiatan lokakarya. Jadi dua pertanyaan saya Pak. Yang pertama adalah di bagian-bagian mana kami dapat memantau kegiatan PP sehingga kami bisa memberi penilaian. Itu pertama. Kemudian rubrik-rubrik ketika kami mendapatkan penguatan untuk persiapan ke angkatan 7 ini kami tidak mendapatkan sedikitkan informasi itu. Nah kemudian yang kedua adalah, kalaulah tadi penjelasan secara tertulis, dan juga Bapak jelaskan bahwa penilaian Pasil itu ada di lokakarya. Nah, sementara di satuan apa yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi, di lokakarya itu adalah kegiatan pertemuan tatap muka antara CGP dan pengajar praktik. Nah, sehingga di LMS kami tidak bersentuhan, kemudian di tatap muka pun kami tidak bersentuhan. Di bagian mana sehingga kami dapat menilai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan perubahan jadwal yang disebutkan tadi yang dapat dilaporkan. Kalau kami instruktur, jadwal itu sudah ditentukan. Dan kami kalau tidak ada hal yang sangat urgen, itu kami benar-benar tidak bisa memindahkan jadwal, merubah jadwal. Contohnya di Tapanuli Utara kemarin itu gempa. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, kami instruktur bisa sepakat untuk mengganti atau merubah jadwal. Tapi kalau fasilitator itu tidak terjadwal, Pak. Fasilitator itu dijadwalkan kesepakatan antara antara fasilitator dengan CGP. Sehingga kalaulah di dalam LMS itu sudah ada
terkait dengan itu. Nah, yang harus kita clearkan itu gini, merubah jadwal yang di LMS atau merubah jadwal atas kesepakatan. Seperti itu. Jangan sampai walaupun sudah disepakati kan berarti kan persetujuan bersama. Karena saya kalau di angkatan 4 Pak lebih banyak malam Pak. Jadi saya buat list. Waktunya 3 pilihan. Jam 1 sampai jam sekian, kemudian jam setengah 4 sampai jam 5 atau malam. Jadi buat list kesepakatan bersama. Walaupun di LMS itu pada umumnya tertera kepada jadwal itu dari siang sampai sore, tetapi kita diberi kebebasan untuk kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan kemudian dirubah, oke. Tapi kalau dirubah dari apa yang tertera di LMS, itu kan diberi kewenangan. Nah, nanti kalau tidak ada kesepakatan di sini, gawat, Pak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu juga terkait dengan Pak Agus tadi, Pak Agus. Tadi pertanyaan Pak Mariono. Pak Mariono kan mengatakan LMS-nya belum aktif. Kalau untuk saya sudah aktif, Pak. Kemudian yang beliau pertanyakan tadi adalah partisipan CGP itu ada 20. Sementara selama ini ada antara 10 dan 15. Kalau 20 itu akan menjadi 2 kelas. Kemudian Bapak jawab bahwa ya, itu mengampu 2 kelas. Begitu kan Pak ya? Nah, kalau pengalaman kami yang mendapatkan 2 kelas selama ini Pak, fitur kelas dan fitur time span-nya itu 2 Pak. Sementara yang di saya juga 20-an CGP, itu fiturnya 1. Fitur kelasnya 1, tautan LMS-nya 1, kemudian time span-nya juga 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eri. Satu kelas Pak Fai ya. Kenapa Pak? Hanya 1 Pak. Nah, kalau fiturnya 1 itu artinya kan hanya 1 kelas kan seperti itu. Kalau pengalaman selama ini di LMS ya. Ya. Karena kalau yang mendapatkan 2 kelas itu fitur tautannya 2, time span-nya juga 2. Iya, betul. Oke, baiklah. Baiklah, Pak. Silakan Pak Eri, ada ya, baik. yang sampaikan. Baiklah, Bu. Tadi masalah pertanyaan pertama itu kapan fasilitator menilai pengajar praktik, Pak ya? Nah, tidak ada antara fasilitator dengan pengajar praktik tidak ketemu itu mungkin seperti tidak itu. Jumpa itu. Ya, tidak jumpa ya. Jadi di sini untuk penilaiannya Pak, kemudian di paparan saya tadi, untuk fasilitator itu kan akan dilaksanakan di akhir modul 1.4, 2.3 dan 3.3. Sedangkan untuk pengajar praktik itu penilaiannya adalah setelah loka 2, loka 4, dan loka 6. Memang di sini antara pengajar praktik dan fasilitator meskipun secara formalnya tidak pernah ketemu, tapi kan pada waktu penyampaian materi kan pengajar praktik kan misalnya pada elaborasi kan dia tetap hadir Pak ya. Pengajar praktik itu kan pada elaborasi hadir. Tapi tidak wajib, Pak. Ya, memang tidak wajib, Pak ya. Nah, jadi meskipun di sana tidak wajib, tapi kan jadi interaksi, Pak. Nah, mungkin pada saat itu bisa jadi ada penilaiannya seperti itu, Pak ya. Jadi setelah sesi, karena saya sendiri Pak untuk LMS yang 7 ini belum sempat buka seutuhnya, Pak ya. Saya juga baru masuk tadi, baru sebentar ini baru saya lihat ternyata baru terbuka juga yang punya saya. Baru jam 12 tadi itu LMS-nya baru terbuka. Mungkin kalau untuk yang maksud saya Pak Eri, ya, Pak? Fasilitator menilai pengajar praktik. Kalau pengajar praktik menilai fasilitator, memang ada momen. Karena saya juga narasumber penguatan pengajar praktik, Pak. Jadi kegiatan penguatan pengajar praktik dan pembekalan pengajar praktik, saya juga sebagai narasumber di situ. Dan kami dititipkan menyatakan bahwa pengajar praktik itu wajib mengikuti elaborasi pemahaman. Kemudian, iya Pak, ya. Mungkin yang lain yang ikut di pembekalan pengajar praktik itu pasti ada pesan itu. Kemudian dia bilang, ya,
Iya. Biar bisa Iya, membantu hadir, Pak. teman-teman CGP kali ya, Pak. Maksudnya, maksudnya menghadiri, Pak. Halo Bapak Ibu, satu-satu ya. Silakan Pak Rifai tadi sudah menyampaikan terkait tentang penilaian hasil dengan hasil dengan Hasil PP menilai tadi ya. PP. Tadi Kalau ya, PP menilai hasil, memang dia ada sentuhan. Karena pengajar praktik itu wajib hadir di sesi-sesi yang di mana ada hasil dan di mana ada instruktur. Tentang pasif dan tidak pasif itu bukan persoalan, tapi dia kan bisa mengamati. Tentu ada rubrik-rubrik yang menentukan untuk penentuan strata nilai yang harus dia terapkan di situ. Oke. Nah, kami pengajar praktik ini yang jadi masalah. Kerja pengajar praktik kami tidak terpantau. Oh, baiklah Pak. Mungkin nanti karena ini untuk yang LMS 7 jadi kita sama-sama baru Pak ya. Jadi saya sendiri belum sempat menjelajah ke dalamnya seperti apa. Jadi mungkin nanti kita lihat sama-sama dulu Pak ya. Mungkin Ya. ini bisa dilihat dulu Pak ya. Ya. Pak Eri mungkin kita langsung ke materi izin menyela ya Pak Eri ya, Pak. Ini kebetulan saya lagi di bawah lagi pakai device-nya BGP ya. Terkait tadi saya dengar perdebatan ada yang juga jadi pamong, jadi guru pamong tapi juga CGP begitu ya. Kemudian ada lagi tadi terkait bagaimana memantau kerja pengajar praktik begitu ya. Jadi begini, ini kan kita niatnya saya pikir sama. Niat kita adalah bagaimana CGP kita ini dan program pendidikan guru penggerak ini berjalan dengan baik dan akhirnya menghasilkan para guru penggerak yang memang benar-benar bisa diandalkan. Gitu kira-kira ya. Dalam konteks ini artinya ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa program ini semua jadwalnya ditentukan oleh Direktorat KSPSTK, Ditjen GTK. Artinya kami pun dari sisi jadwal, kemudian dari sisi siapa yang mendampingi siapa, begitu, itu ditentukan oleh tim dari KSPSTK. Nah, terkait jadwal yang sudah pasti dan memang harus kita laksanakan, artinya tidak akan ada pergeseran tanggal kecuali ada force major seperti yang terjadi ketika angkatan 4 dan 5 kemarin yang harus kita geser jadwalnya karena terkait DIPA yang belum terbit begitu ya. Namun kalau tidak ada force major artinya kita mau tidak mau suka atau tidak suka akan melaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Direktorat KSPSTK tersebut. Nah, terkait ada Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan lain begitu ya, yang memang ada guru pamong di sana misalnya begitu. Silakan menyesuaikan. Ini posisinya tadi yang guru pamong CGP, betul ya? CGP ya? CGP Pak. CGP ya, bukan PP ya. Nah, pun masih ada kesempatan untuk mengundurkan diri ketika tidak sanggup. Masih dimungkinkan untuk mengundurkan diri ketika tidak sanggup. Jadi jangan juga memaksakan diri terus akhirnya jadi tipes. Ya. Kita ini kan niatnya baik ya. Jangan sampai nanti memaksakan diri merasa mungkin pengennya semua diambil begitu ya. Jadi silahkan istilahnya itu ukur diri masing-masing. Ketika memang ada kegiatan lain yang dirasa mungkin guru pamong tidak mungkin ditinggalkan karena itu adalah tanggung jawab yang sudah diambil duluan misalnya begitu. Kemudian merasa tidak sanggup mengerjakan semua program yang ada di guru penggerak pun tidak masalah ketika Bapak Ibu mundur. Tidak akan menjadi masalah. Ya, yang menjadi masalah ketika Bapak Ibu di blacklist. Nah, kan tidak ada blacklist ketika Bapak Ibu mundur teratur mengundurkan diri. Boleh saja, dimungkinkan saja untuk mengundurkan diri. Jadi, kemudian terkait tadi Pak Rifai menyampaikan bahwa kita tidak bisa kontrol teman-teman pengajar praktik. Memang di posisi kita tidak pernah bertemu secara langsung, khusus fasilitator dan instruktur kan tidak pernah bertemu tatap muka begitu Pak Rifai ya di program ini. Iya Pak. Maupun di LMS juga Pak, nggak ini. Iya, artinya proses ini kita bertatap maya saja antara fasilitator, instruktur dengan CGP dan PP-nya. Nah, PP inilah yang akan bertemu secara langsung intens ketika pendampingan individu dan hal-hal lainnya bertemu dengan para CGP. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa harapannya teman-teman PP itu benar-benar mendampinginya dengan baik begitu.
Karena kita juga tidak bisa dan saya yakin kalau teman-teman para PP juga sama seperti kita di sini bahwa ingin memberikan yang terbaik bagi para CGP kita supaya CGP kita benar-benar bisa kita banggakan nantinya di akhir program ini begitu ya. Jadi trust itu penting ya, kepercayaan itu penting. Kita taruhkan kepercayaan ini dan harapannya ketika kita taruh kepercayaan kepada para PP dan semua tim, semua aktor yang terlibat, mudah-mudahan teman-teman yang diberikan kepercayaan juga bisa mengambil ini sebagai tanggung jawab begitu kira-kira ya. Karena lagi-lagi Pak Rifai, Bapak Ibu sekalian, untuk kita kontrol secara penuh itu kita tidak mampu. Karena memang bukan tidak mungkin juga kita akan terus-terusan setiap hari begitu ya. Dan program ini pun disetting seperti ini, saya pikir juga dengan pertimbangan yang sangat matang. Artinya mudah-mudahan kita semua yang sudah diberikan tanggung jawab melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Lagi-lagi jangan pernah berpikir bahwa tujuan akhir itu yang paling penting. Karena lagi-lagi Bapak Ibu yang paling penting adalah proses yang akan Bapak Ibu jalani selama 6 bulan ini. Tujuan akhir itu akan mengikuti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu lakukannya sembarangan selama proses 6 bulan ini, yakin di akhir nanti nggak bakal dapat sertifikat itu. Kan begitu. Tapi kalau proses 6 bulan ini Bapak Ibu lakukan dengan baik, semuanya diikutan sempurna begitu. Paripurna insya Allah di akhir Bapak Ibu akan bisa diandalkan. Itu ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endra, izin bertanya. Konfirmasi Pak Endra, hal terkait dengan fasilitator menilai PP itu kan juga bagian kualitas kontrol. Ya. Yang dimaksud dengan Pak Endra bahwa kita harus totalitas di sini. Nah, ya, betul. Maksud saya begini Pak, selama kami jadi fasilitator, kami tidak pernah bertugas menilai PP. Kemudian ketika kami diberi penguatan untuk angkatan 7, kami juga tidak diberi informasi tentang itu. Nah, pas di sesi orientasi ini, ternyata ada informasi bahwa kami di rangkaian kualitas kontrol itu, kami bertugas menilai PP. Nah, itu yang saya ini minta penjelasan lanjutan bahwa proses di momen-momen mana kami harus membuat kriteria rubrik tadi kami kenakan pada tentu observasi atau hal-hal yang lain gitu. Karena kami nggak pernah dapat penjelasan sebelumnya tentang tugas itu. Baik, saya tangkap Pak Rifai. Terkait tadi informasi itu mungkin bisa dijelaskan teman-teman dari Pokja ya. Saya juga Pak Kapokja mungkin Pak Agus terkait itu. Saya pikir kalau tidak ada form yang memang diberikan oleh tim pusat, biasanya kalau penilaian jelas ada formnya, begitu kan Pak Rifai ya? Ada form yang bisa kita isi, begitu kan ya? Atau dari sisi mana yang mungkin dinilai, rubrik dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau misalnya memang itu ada rubriknya atau ada formnya, artinya sebenarnya teman-teman Fasil pun tidak akan mempermasalahkan untuk memberikan penilaian atau memantau proses kinerja dari PP begitu ya. Bukan pula, saya pikir bukan pula judgement, bukan saya pikir ya. Ini sebagai quality control saja kalau memang ada formnya. Kalau memang tidak ada formnya, mungkin saya pikir pun tidak ada masalah. Kita akan berjalan seperti itu saja. Monggo mungkin kalau memang ada seperti itu, monggo kawan-kawan dari Pokja secara teknis mungkin bisa menyampaikan ini kepada teman-teman fasilitator kalau memang itu jadi tugas tambahan baru ya begitu ya untuk diangkatkan 7 terkait dengan proses mungkin penilaian atau apalah ya judulnya untuk para teman-teman dari pengajar praktik. Monggo silakan Pak Agus atau Pak Eri atau Bu William. Baik, terima kasih Pak Kepala. Izin menahi Pak Rifai. Memang pada dasarnya adalah materi yang kami paparkan hari ini, 3 materi yang kami paparkan hari ini adalah materi diberikan oleh pusat kepada kami. Terkait dengan form penilaian yang ada dari fasilitator ke pengajar praktik, itu juga materinya yang membuat adalah pusat. Jadi gini aja Pak Rifai, mungkin kami tidak bisa mengakses LMS fasilitator karena itu kewenangan fasilitator masing-masing. Mohon dicek saja apakah memang ada di LMS Bapak Ibu fasilitator terkait dengan form penilaian pengajar praktik. Jika ada di LMS Bapak Ibu, maka mohon bantuannya untuk men-screenshot
atau memfoto dan dikirimkan boleh ke saya, Pak Bani atau Pak Eri sebagai admin, sehingga ini bisa kami teruskan ke teman-teman atau ke pusat seperti itu. Jadi memang untuk materi ini memang kami materi turunan dari pusat dan kami belum bisa meng-cross check karena posisi kami adalah bukan fasilitator, posisi kami ada admin program seperti itu. Jadi kalau misalkan memang pada kenyataannya tidak ada, berarti tidak perlu, mohon diabaikan. Tapi kalau memang di LMS Bapak Ibu Fasil itu ada, maka mohon izin bantuannya untuk screenshot atau difotokan dan kirim ke kami supaya bisa kami tanyakan ke pusat seperti itu. Mungkin Pak Bani mau menambahkan izin. Oke, Atau sekalian ini ya Pak Bani ya, sekalian materi LMS-nya ya, kayaknya terkait semua itu nanti ya. Boleh kita gitu ya, ikuti gitu ya. ini dulu ya yang Pak Bani nanti dengan penjelasan dari kepala dan tadi mungkin dirangkum juga di sana. Silakan Pak Mbak Bani. Yulia, izin, ini kan kita sebentar lagi sudah besar ya. Kita membahas pertanyaan dulu, baru nanti setelah sholat asar kita lanjutkan materi saya, soalnya udah tanggung sih 8 menit lagi. Bagaimana? Setuju Pak, setuju Pak, kita Pak break Bani aja dulu Pak. suaranya kecil. Oh kecil, udah, cukup. Coba cek ya. Cek suaranya. Yang agak kecil ya. Kecil ya. Nanti saya perbaiki lagi. Saya akan menanggapi yang Pak Ripai, mohon izin Mas Agus, Kapokja ya. Terus kemudian Pak Indra terkait penilaian yang ditanyakan oleh Pak Ripai. Sore Mbak, mantul, suaranya mantul. Ya, baik. Udah jelas Pak? Ya, sudah. Jelas Pak. Ya. Terkait penilaian fasilitator terhadap pengajar praktik ya. Ini nampaknya ada kesalahan dari paparan yang diberikan oleh pusat nampaknya. Karena sebenarnya di LMS itu tidak ada penilaian fasilitator kepada pengajar praktik. Itu di semua modul tidak ada. Artinya memang fasilitator itu tidak menilai pengajar praktek. Pengajar praktek akan dinilai oleh CGP karena yang bersentuhan langsung dengan atau berhubungan langsung dengan CGP. Jadi Pak Ripai tidak perlu khawatir ada penilaian kepada pengajar praktek karena memang selama ini tidak ada gitu. Itu nampaknya memang salah paparan yang diberikan oleh pusat gitu. Begitu ya Pak Dan Ripai. kemudian Pak, di LMS itu kan kumpulan nilai itu kan ada di grades. Ya. Nah, itu hanya nama CGP. Iya, betul. Fitur yang lain yang terkait dengan penilaian yang lain tidak ada. Tidak ada, betul Pak Ripai. Ya. Karena sudah masuk 3 angkatan nih Pak, enggak. Ya, betul Pak Ripai, tidak ada perbedaan. Dari angkatan 1 sampai angkatan 7 ini juga tidak ada perbedaan. Tadi saya udah langsung saya cek itu di LMS, jadi tidak ada di seluruh modul, tidak ada untuk penilaian terhadap PP oleh fasilitator. Karena tampilan di LMS fasil dengan admin sama ya, tidak ada perbedaan, sama, semuanya sama, karena role-nya sama gitu. Jadi terkait LMS oleh BGP, baik fasil oleh BGP itu sama. Jadi kita bisa saling membantu di sana. Kemudian untuk jadwal, nanti terkait jadwal pelaksanaan, kita mengacu ke jadwal pusat. Kita di BGP Bengkulu, kita satu komando di bawah Kapokja. Jadi nanti terkait jadwal, nanti yang akan memberikan konfirmasi adalah Pak Agus. Karena supaya nanti satu suara gitu ya. Jadi terkait jadwal, penjadwalan nanti ke Kapokja, di LMS juga akan mengacu ke sana. Kemudian untuk tadi ada Pak Mariono ya. LMS memang baru siang ini Pak, ya baru siang ini selesai sinkron, kalau nggak salah sekitar jam 11:30-an lah. Itu, tapi belum semua kelas juga itu, belum semua kelas. Saya lihat tadi ada di kelas berapa itu sudah masuk jam 11:30 tadi. Karena saya baru cek lagi jam 12 tadi udah hijau semua, sudah ada kelasnya semua. Jadi Bapak Ibu seluruhnya sudah masuk di LMS, silahkan dicek.
nanti untuk memastikan tidak tertinggal di kelasnya masing-masing. Karena saya belum cek seluruh pesertanya udah masuk apa belum, saya belum cek. Jadi nanti silahkan dicek sendiri. Ya, saya juga ngecek ini Pak, sudah ada itu LMS-nya. Cuma baru satu kelas Pak. Ya, satu kelas. Iya. Ya. Pretesnya untuk CGP Bapak. CGP aja Pak. Ya. Iya, memang terlihat apa yang dilihat oleh CGP bisa dilihat oleh CGP. Di Fasil juga ada pretest Pak. Ya, PP bisa lihat. Di admin juga ada, Pak Yanto juga ada tuh. Ya. Siap, ya. Adi. Selamat sore Pak Yanto. Ya, yang pretest CGP-nya ya, Pak ya. Yang pretest CGP-nya. Kita Fasil, kemudian instruktur, kemudian pengajar praktek, itu kita aktor pendukung karena artis utamanya adalah CGP. Ya, artis utamanya adalah CGP. Admin juga aktor pendukung, kita di belakang. Begitu, Bapak. Silakan, Mbak Yulia. Sudah ya, dari Pak Bani ya. Pak Bani, berarti Pak Bani sekitar 15 menit lagi ya? Ya, kita break dulu surat. Mohon maaf Pak Bani, sebentar Pak Bani. Oh, boleh, boleh. Ya, saya baru lihat LMS juga ini. Ya. Saya katakan tadi kan satu kelas sudah ada memang. Ya. Kalau penjelasan yang di awal tadi kan 20 peserta itu untuk 2 kelas. 2 kelas ya. Ternyata setelah saya lihat itu untuk 1 kelas, Pak. Bukan untuk 2 kelas. Iya, betul Pak Mariono. Nanti di LMS itu seluruh peserta 20 orang itu masuk dalam 1 kelas. Tapi nanti di perhitungan time span itu 2 kelas. Oh begitu. Berarti dalam 1 time span ya Pak ya? Ya berarti beda kalau di ya, Pak, kami dalam 1 time span di kami. Jadi nanti tinggal dikalikan 2. Ya. Bukan, tapi nanti gimana untuk di ruang kolaborasinya Pak? Dia 2 kali atau 1 kali? Tetap 2 kali Pak. Kan nanti ada 2 kali ya? Ya, tetap 2 kali. Nanti jadwalnya kan 2 hari itu ruang kolaborasi. Ya. Kalau memang maksud saya gini Pak, kan ada kelas A, kelas B kan seperti itu. Kalau memang harus 2 kali berarti kan 4 kali ruang kolaborasinya. Ya. Ruang kolaborasi hari pertama, ya. 2 kali. Ruang kolaborasi hari kedua, 2 kali kan seperti itu harusnya kalau memang 2 kelas. Ya, memang jadi, seperti itu. Nanti kalau memang seperti itu Pak, nanti BGP minta tolong kami kan, untuk memisahkan mana yang kelas A, mana yang kelas B kan seperti itu, biar tidak tumburan nanti kan seperti itu. Sabar Pak Bani, ini kan nanti kan tentang LMS Pak. Istirahat dulu lah. Nggak sabaran ini. Kita tentang LMS nanti. Kalau PP itu kan tatap muka, kami kan tatap maya. Memang inilah yang kami pertanyakan. Iya, enak tatap maya, Pak. Iya, tatap maya kita. Ya. Kalau PP sih nggak masalah. Iya, Pak Maria. Silakan nanti fasilitator yang mengatur ya. Itu. Kami selama ini kita serahkan fasilitator sih terkait rukol itu ya. Bagaimana? Ya itu ada 20 CGP, bagaimana mengaturnya silahkan Pak Mariono. Ya. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya, boleh. Ya. Nanti kan ada grup WA, ada itu silahkan berkoordinasi di sana. Betul. Oke, kita break dulu ya Pak. Ya. Baik Bu Yulia. Pak Eri, tadi terima kasih sudah menyampaikan materinya, juga tambahan dari Pak Agus dan Pak Kepala BGP. Untuk materi sesi 3 terkait LMS, kita kembali 15 menit ke depan ya Bapak Ibu, silakan yang mau sholat asar karena udah masuk waktunya ya. Kita break sebentar ya, sekitar 15 menit ya Bapak Ibu. Ya Pak, kita 15 menit ke depan ya Pak. Kita break dulu ya Pak ya. Mungkin ada yang mau ke toilet juga. Nanti demo ya Pak ya. Ya. Kita demo menggunakan LMS Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang pas sama penyampaiannya ya.
Ya, silakan lanjut Bu Nilia. Ya, salam kenal Pak. Kita break sebentar, 15 menit ya, silakan. Nanti kita kembali lagi. Ya, izin dulu soal Pak Jihan. Gimana kabar Pak Rifai? Alhamdulillah sehat.